Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Yogi? Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Cuman yang lainnya Pak pada masuk ini kayaknya sakit. Oh, bagaimana ini? Oke, coba kita absen terlebih dahulu ya. Yogi Hendrawan, Ini Pak. Erlinawati, Hadir. Hadir. Hasan Agus Aksani, Izin Pak. izin kemana Izin ini? ada acara keluarga katanya. Oh, dan sudah Ya. Syarif, Ahmad Syarif, Enggak ada Pak, enggak ada keterangan ya. gak ada keterangan. Ya. Oh, Alfa. Hmm. Ya, teman-teman yang lain ada yang tahu? Enggak tahu kayaknya Pak. Ya. Oke. Fajri. Fajri hadir. Oh, alhamdulillah, hadir semua. Baik ya anak-anak. Sudah pada makan semua belum ini? Kayak pada lemas semua. Sudah pada makan semua? Belum Pak. Kenapa? Yogi kenapa belum makan? Buru-buru Pak nanti Oh. pas berangkat sekolahnya meninggal ikut makan dulu. Oh, jangan gitu ya. Kalau bisa antum semua, anak-anak semua harus makan dulu. Kenapa harus makan dulu? Karena biar kuat, biar sehat tubuhnya, biar nanti belajar semangat, nggak lemes. Ya, Baik gitu. Pak ya. Oke, baik. Kita masuk ke pembelajaran PAI ya di kelas 5 ini. Bapak mau nanya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Apakah kalian semua sudah siap belajar? Siap Pak. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Kayak gini jawabnya. Siap, siap, siap. Ya, oke. Apakah kalian semua siap belajar? Siap, siap, siap. Takbir. Allah, gitu ya. Siap Pak. Oke, sudah siap semua untuk belajar? Siap, siap, siap. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa itu puasa. Tapi sebelum itu kita akan apa sih hubungannya? Ada kaitannya nggak dengan pembelajaran kemarin? Materi kemarin kita membahas tentang sholat. Apakah ada hubungannya dengan puasa hari ini? Yaitu masih membahas tentang seputar rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada berapa anak? Ada 5 Pak. Ada 5. Yang pertama lagi 1 syahadat. syahadat, bagus, pinter. Yang kedua Herlina, bagus, sholat. Yang ketiga Puasa. puasa. Yang keempat Zakat. zakat. Yang kelima Pergi haji. bagi haji bagi yang mampu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira materi sekarang itu materi puasa rukun Islam yang berapa? Yang keempat. Yang keempat yaitu Puasa. Nah, oke, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara sholat dan bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, dan bagaimana itu apa itu tumanina, apa itu nanti sujud, dan semua kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru. Nah, sebelum masuk materi, Bapak punya pertanyaan kepada kamu, pada anak-anak semua.
pertanyaannya, kenapa itu puasa? Dan kenapa kita harus puasa? Yang terakhir pertanyaannya, kenapa umat Islam ini diwajibkan puasa? Lebih khusus puasa Ramadan. Nah, apa itu puasa? Ada yang tahu sebelumnya itu apa itu puasa? Saya Pak. Ya, Yogi silakan. Jadi puasa itu artinya menahan diri dari haus, lapar, gitu Pak. Oke. Nah, bagus pada Yogi yang sudah mau menjawab. Cuman ada yang lain dari Herlina, dari Kang Hasan. Oke, tidak ada. Nah, dari pendapatnya Yogi sudah bagus. Cuman ada yang kurang. Jadi puasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi dari ujian-ujian yang ada, yang menahan diri dari lapar, dari haus, ataupun dari maksiat. Ya, jadi puasa itu tidak hanya menahan diri dan lapar. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhi maksiat. Nah, itu yang kurang lebih itu puasa. Yang kedua pertanyaannya, kenapa kita harus puasa? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Ya. Oke, kenapa kita harus puasa? Kita sebagai umat Islam, terlebih khusus orang Muslim, orang mukmin itu diwajibkan puasa, yaitu puasa Ramadan. Dan kenapa kita harus puasa? Jika kita perhatikan puasa itu, jadi di dalam ada penemuan ilmiah tentang puasa. Jadi manusia itu selama 1 pekan harus ada kurang lebihnya dirinya itu dikosongkan dari makanan. Salah satu dengan puasa. Itu ada sebuah penelitiannya agar badan kita semakin baik, sehat jasmani maupun rohaninya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, anak-anak, kita akan masuk kepada pembahasan puasa. Ya, tadi sudah disinggung tuh tentang puasa. Coba kita masuk terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tentang puasa, arti puasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan puasa wajib dan puasa sunat. Nah, ya. Oke. Dari tujuan pembelajaran ini kita masuk pertama yaitu mengetahui arti puasa. Nah, jika kita perhatikan dari segi bahasa, puasa itu terambil dari bahasa Arab. Ya. Ada yang tahu apa? Yang pertama yaitu puasa itu terambil dari bahasa Arab yang diartikan dengan soma yasum. Soma yasum. Nah, tidak kata saum. Nah, saum juga diartikan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia saum itu diartikan puasa. Puasa itu menahan diri dari lapar dan haus dan dari maksiat. Nah, gitu ya. Jadi soma yasumu akar-katanya. Bisa semua paham? Jadi dari segi bahasa soma yasumu itu artinya puasa. Nah, sekarang puasa itu ada berapa macam-macamnya? Atau gini, puasa itu adakah dalil di dalam Al-Quran tentang puasa? Karena kita sebagai umat Islam
maka kita harus kita perhatikan, pegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka kita coba perhatikan terlebih dahulu di dalam Al-Quran, adakah dalil tentang puasa? Ada, yaitu di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Apalagi Pak? Oh, lupa lagi. Oke. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Nah, itu ada surat Al-Baqarah ayat 101. Bagaimana bunyi artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, di sini jika kita perhatikan, bagi orang-orang yang beriman meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu, diseru, hei orang-orang yang beriman, sini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian semua untuk bersiam atau saum, untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nih, jika kita perhatikan juga di dalam ayat ini, jadi endingnya, tujuan terakhir dari puasa itu apa? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan haus, tapi bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan lahir ketakwaan. Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu tujuan akhir dari puasa, ya. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi dalil tentang puasa tadi sudah jelas semua. Ya, diwajibkan atas kamu semua ya untuk berpuasa, dan diwajibkan atas sebelum kamu. Nah, di sini di atas sebelum kamu itu siapa? Ada yang namanya nanti kita akan bahas juga di pembahasan ini tentang puasa Nabi Daud. Nah, situ ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ya, tadi yang pertama arti puasa sudah pada tahu semuanya. Soma ya, soma yang puasa. Nah, yang kedua yaitu kita bisa membedakan mana puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, ada dua, mana puasa wajib dan mana puasa sunnah. Ya, nah jika kita perhatikan puasa-puasa yang wajib berarti puasa-puasa yang harus dilakukan. Kalau puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, tapi tidak sewajibnya, tidak sepenting puasa wajib, ya tidak. Tapi sunnah boleh dilakukan, boleh juga tidak, namanya sunnah. Nah itu ya. Nah, apa saja kira-kira yang termasuk dari puasa wajib dan puasa sunnah? Nah, puasa wajib itu yang biasa kita lakukan. Ada yang tahu puasa wajib? Yang pertama, Yogi silakan. Puasa Ramadan, Pak. Puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan yang kita lakukan khusus di bulan Ramadan, sebulan penuh kita puasa, dan ini yang dinamakan dengan nanti puasa wajib. Semua harus puasa. Pak, bagaimana Pak kalau kita lagi sakit, bolehkah kita tidak berpuasa di bulan Ramadan? Oh, tentu, karena
ada uzur syar'i, maka puasa itu tidak dianjurkan. Puasa itu tidak dilakukan, tidak apa-apa, karena uzur syar'i. Pak, bagaimana Pak kalau saya lagi bepergian, bolehkah batal? Nah, kalau bepergiannya hanya ke rumah tetangga, ya itu tidak boleh. Nah, tapi kalau bepergian jauh, si Yogi tiba-tiba diajak orang tuanya mudik. Kemana mudiknya? Mudiknya ke Aceh, di sana. Jauh banget ke Aceh. Nah, itu membutuhkan perjalanan 1 hari. Ternyata ke Aceh naik becak. Contoh ini Maya, ke Aceh naik becak, ternyata 1 hari. Nah, itu boleh di uzur syar'i, dengan syarat uzur syar'i boleh untuk tidak puasa. Lah, kok Pak tidak adil? Yang lain mau puasa 30 hari, yang tidak puasa, yang uzur cuman beberapa hari puasa. Nah, yang tidak puasa nanti ada yang namanya dengan puasa qadha, yang mengganti dari puasa-puasa yang sudah yang tidak dilakukan ketika bulan Ramadan. Jadi bukan ditinggalkan, tetapi nanti diganti puasanya ya di hari-hari berikutnya setelah Ramadan. Ya gitu ya, kurang lebih dari puasa wajib, puasa Ramadan. Oke, sudah ya tadi puasa Ramadan. Kita lanjut sekarang, puasa apa lagi selain puasa wajib? Ada yang tahu? Yang kedua yaitu puasa nazar. Ada yang tahu nazar itu apa? Nggak tahu. Nazar itu ketika kita mengazamkan, menjanjikan sesuatu dengan syarat kita puasa, maka yang dinamakan puasa nazar itu puasa yang harus dilakukan. Contoh seperti ini ya. Yogi berjanji pada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Yogi dapat ranking 1 di kelas, maka Yogi akan berpuasa selama 1 pekan, gitu ya, atau selama 2 hari, atau selama 3 hari boleh. Nah, Yogi akan berpuasa. Nah, itu yang dinamakan dengan puasa nazar. Ketika memiliki nazar, maka harus dilakukan puasa tersebut. Ya, bagaimana dilakukannya? Karena Yogi sudah berazam kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib puasa tersebut dilakukan. Ya. Bagaimana Pak kalau sudah tua? Ya silahkan. Sudah tua baru ingat ternyata dulu punya puasa nazar, ya boleh. Nah itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 2 aja dulu ya. Nanti kita akan bahas berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas puasa sunnah apa aja. Yogi, Puasa sunnah, puasa Kamis Pak. Senin dan Kamis. Awas ya, jangan dibalik Kamis Senin, atau jangan sampai puasa Senin doang, tapi Senin dan Kamis beriringan. Nah gitu. Nah, puasa Senin Kamis ini merupakan puasa sunnah. Kenapa? Karena ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat melakukan puasa saum Senin dan Kamis. Ya, saum Senin dan Kamis ini sunnah. Kenapa kita diharuskan puasa Senin dan Kamis? Karena hari Senin dan hari Kamis itu dihitung amal-amal kita. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi dan anjuran pada umat Nabi untuk melakukan saum Senin dan Kamis. Siapa yang di sini yang sudah pernah lakukan saum Senin Kamis, angkat tangan. Saya Pak. Oh, saya. Cuman saya hari Kamis aja Pak. Oh, hari Kamis aja. Bagaimana Pak? Oh, bagaimana kalau hari Kamis saja? Nanti pahalanya cuma puasa Kamis doang. Nah, kalau bisa afdolnya puasanya Senin dan Kamis, jangan Kamis doang. Tapi untuk latihan, karena puasa hari Kamis doang Pak sehari sebulan, oke nggak apa-apa kalau latihan ya, gitu. Oke, gitu ya. Ini puasa Senin dan Kamis. Nah, nanti anak-anak semuanya kalau bisa ketika hari Senin dan Kamis puasa kita, ya
ini juga melatih diri kita, daya tahan kita, ya, untuk melatih puasa Senin dan Kamis. Yang kedua, ada yang tahu? Oke. Yang kedua yaitu puasa Nabi Daud. Ya, yaitu puasa Nabi Daud itu seperti apa? Puasa Nabi Daud itu sehari puasa dan sehari tidak, gitu ya. Jadi nanti ini contohnya, sekarang hari Senin puasa, nanti besok hari puasa tidak puasa, nanti hari Rabu puasa, nanti hari Kamis tidak puasa lagi. Nah itu terus puasa Daud. Ada apa lagi? Satu lagi, yaitu puasa Ayyamul Bid. Nah, nanti yang sisanya kita bahas ke pertemuan berikutnya. Nah, puasa Ayyamul Bid ini puasa kapan? Ketika puasa pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Ingat, jangan sampai lupa. Pak, gimana kalau misalkan kita puasa di pertengahan bulan Masehi, boleh nggak? Tidak boleh, harus di pertengahan bulan Hijriah. Gitu ya, paham anak semua ini? Yang pertama tadi sudah kita artikan dengan mana puasa, yang kedua tadi membedakan mana puasa sunnah dan puasa wajib. Oke, paham semua? Dari sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk pelajaran berikutnya? Saya Pak, Ya, Yogi, silakan. dalam tahun itu yang puasa Daud itu sampai kapan ya akhirnya itu? Oke. Apakah sampai akhir hayat atau Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Pak Yogi yang sudah mau bertanya, memberanikan diri. Oke, puasa Daud itu sampai kapan? Sampai antum berazam, saya mau puasa Daud selama 1 bulan ini, berarti selama 2 bulan ini puasa. Atau saya mau puasa cuma sepekan aja lah, berarti selama sepekan itu dia puasa Daud. Sekarang puasa besok, sekarang puasa besok, gitu ya. Tergantung niatnya diri masing-masing. Puasa baru 3 kali doang, iya nggak apa-apa, karena masih belajar. Kalau sudah terus terlatih, insya Allah terus bertambah, gitu ya. Itu ya lagi, paham? Paham Pak. Oke, cukup sampai sini. Oke, sebelum masuk materi selanjutnya, nanti kita akan masuk ke syarat-syarat puasa itu apa aja sih. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Bapak ada sedikit terlebih dahulu nih, sebelum kayaknya sudah pada ngantuk, sudah pada sempat semua. Oke, coba semangat pagi. Nanti jawabnya gini, ketika Bapak bilang semangat pagi, pagi semangat pagi, gitu ya. Pagi semangat pagi, pagi semangat pagi. Siap? Pagi semangat pagi. Oke, siap semua. Semangat pagi semangat pagi. Oke. Sekarang gamenya yaitu ketika Bapak bilang darat, udara, laut. Darat, udara, laut. Nanti anak-anak semua sebutkan yang ada di darat. Contoh, sebutkan hewan yang ada di darat. Contoh, darat kucing, gitu. Laut ikan. Terus kalau udara berarti burung, gitu ya. Siap semua? Darat, udara, laut. Darat, udara, laut. Darat, udara, burung. Oke, bagus. Coba sekali lagi. Darat, udara, laut. Darat, udara, laut. Laut Ikan. Nah, oke, gitu ya. Bisa semua? Bisa semua. Oke, ini cukup ya, Bapak. Nanti kita lanjutkan biar di pertemuan berikutnya. Oke, cukup segitu aja itu sebagai hiburan saja. Oke, kita masuk ke tema ya. Kalau perhatikan semua anak-anak, di yang selanjutnya kita akan bahas tentang syarat kita. Yang puasa itu apa sih? Syarat wajibnya puasa. Yang pertama harus beragama Islam, harus dan seorang Islam. Ya, yang pertama harus dia Islam. Bagaimana yang belum Islam? Ya disyahadatkan terlebih dahulu. Gitu. Masuk Islam terlebih dahulu ada.
Yang kedua yaitu sudah baligh dan akil. Awas nih anak-anak, kita bisa perhatikan baligh dan akil itu berbeda ya. Kalau baligh itu secara tubuh ya. Kalau baligh itu secara tubuh, tapi kalau akil itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah itu ya. Oke, selanjutnya yaitu ada dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat terus berakal. Maksudnya gimana Pak? Ada yang orang-orang yang puasa nggak punya akal? Ya itu orang-orang yang tidak waras, orang-orang gila, orang-orang gila, ya, gitu. Jadi orang gila apakah diwajibkan puasa? Tidak, karena syarat puasa itu harus dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berakal, gitu ya. Dan selanjutnya ada juga tidak dalam perjalanan. Tidak dalam perjalanan. Ya. Itu syarat wajibnya. Selanjutnya ada niat. Sebenarnya niat ada di sini. Ya. Ya, tinggalan. Niat. Niat puasa itu seperti apa? Ada yang tahu niat puasa anak? Apalagi Pak? Apalagi ya. Oke. Sekarang Bapak contohkannya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, ini kalau khusus bulan Ramadan. Fardhon lillahi ta'ala. Ya, coba diikutin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah itu ya, kita semua coba bareng-barengnya 1, 2, 3. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Bisa semua? Bisa. Ya, nanti kalian jika pengen berusaha, niat terlebih dahulu. Bagaimana Pak kalau puasa sunnah? Kan tadi niatnya puasa Ramadan, tinggal diganti. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an adai fardhon lillahi ta'ala. Karena fardhon lillahi atau sunnatan lillahi ta'ala. Ya, nanti diganti kalau puasa wajib fardhon lillahi ta'ala, karena fardu. Kalau sunnatan lillahi ta'ala. Gitu ya. Oke. Nah itu kurang lebih ini syarat wajib sudah, tadi arti puasa sudah, bagi membedakan mana puasa wajib dan puasa sunnah sudah. Ada satu yang belum. Ayo apa tebak ayo. Apa Pak? Nggak tahu Pak. Oke. Satu yang terakhir yaitu kita akan ujian tentang syarat wajib puasa, membedakan puasa sunnah dan puasa sunnah. Seperti itu ya. Siap semuanya untuk ujian? Siapa? Siap anak-anak? Oke, kalau siap silakan ditutup bukunya berkaitan tentang syarat wajib puasa. Kalau hapus ya, nanti biar nggak nyontek ya, karena ini menjadi standar penilaian kita gitu. Jadi bisa melihat siapa yang sudah paham dan siapa yang belum paham itu dengan ujian. Itu ya. Oke, ya. Sudah semua siapkan pensilnya. Lanjutkan semuanya. Oke. Dikerjakan dengan tenang ya, jangan terburu-buru, santai saja. Nah, ini. Oh iya, tadi Bapak lupa, sebenarnya ada satu lagi yaitu pembagian kelompok
kita diskusi tentang puasa secara mendalam per kelompok gitu. Nah, karena waktu kita terbatas, maka insya Allah kita akan adakan di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, silakan. Sudah semua? Loh, Belum lagi Pak. santai ya, ini jangan terburu-buru. Yang penting benar gitu ya. Jangan lupa nama diisi ya, nama itu menjadi penting ketika ujian. Sudah? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Ini dikumpulkan ke depan. Oke Pak. Oke, nanti Bapak periksa ya nilainya, nanti kita tahu nilainya. Oke, gitu ya. Kurang lebih pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan pemahaman kepada kita, dan semoga Allah berikan kekuatan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah hidup kepada kita semua, dan semoga tidak hanya kita tidak hanya dipelajari kelas ini, tetapi kita sampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Semangat terus belajar anak-anak. Dadah. Siap Pak. Kasih Pak. Ya, sama jangan lupa nanti kita ketemu lagi di pekan pertemuan berikutnya ya. Siap Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.